Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda di mana saja berada, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan mengenai konvensi hak anak. Kali ini masih tetap klaster 7, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dan seni. Kali ini kita fokus membahas tentang hak anak atas beristirahat, bersantai, bermain, berkegiatan budaya, atau kegiatan kreatif. Detailnya, ayahanda dan bunda dapat peroleh pada pasal 31 Konvensi Hak Anak. Dari jumlah waktu 24 jam, itu kita bisa pilih 8 jam untuk belajar, 8 jam untuk beristirahat, termasuk tidur, 8 jam untuk berkegiatan. Ada bersantai, berkreasi, bermain, aktif terlibat dalam kegiatan budaya dan kreatif. Dalam pemanfaatan 3 waktu ini benar-benar kuncinya kembali lagi pada ayah dan bunda. Untuk memastikan anak-anak kita, pertama, dia harus beristirahat. Beristirahat ini kalau dari para ahli kedokteran, itu kalau anak beristirahat dengan sempurna, dia akan tumbuh secara optimal, terutama di waktu malam. Ini yang harus kita pastikan, dia tidur tepat waktu, bangun tepat waktu. Ada jadwal yang sudah disusun bersama anak, tetapi kembali lagi, orang tua, ayah dan bunda sebagai pengawas untuk memastikan kesepakatan waktu itu benar-benar dijalankan. Kedua, hak anak atas bersantai. Bersantai ini enak juga namanya, bersantai. Apalagi dia selama 8 jam di sekolah. Ini juga dia harus rileks. Rileks itu tidak harus main game. Tidak. Rileks, santai. Dia sambil bermain, bercanda dengan teman, termasuk bersantai. Menghirup udara segar. Ini juga kita harus pastikan anak-anak mendapatkan hak itu. Yang ketiga, hak anak atas bermain. Seluruh kepala negara bersepakat dunia anak adalah bermain. Melalui bermain, sebetulnya banyak keuntungannya. Yang paling utama adalah apa yang dia pelajari dari ayah, dari bunda, dari orang-orang yang ada di rumah. Begitu juga dengan apa yang dia dapat dari sekolah. Itu semua akan dipraktikkan pertama kali itu di tempat bermain, di mana anak akan mempraktikkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau ada masalah, dia mampu menjadi mediator. Karena dia punya pengetahuan tentang manajemen konflik
dan dia memiliki keterampilan berbicara, dan dia memiliki sikap untuk saling menghargai satu sama lain. Jadi penting. Dan yang tidak kalah penting adalah kemampuan dia mendengarkan orang lain. Pandang. Itu semua dia dapat dari ayah, dari bunda, dari sekolah. Wadah praktiknya di ruang bermain. Untuk itu kenapa sekarang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat konsen mengenai ini, sehingga kementerian menerbitkan pedoman standar ruang bermain ramah anak. Dari setiap ruang bermain yang disebut ramah anak itu harus lolos standar. Ada 13 persyaratan. Nanti ibu bapak bisa dalam untuk itu. Pastikan setiap daerah, kabupaten, kota memiliki ruang bermain yang berstandar ramah anak. Kalau bisa sampai disertifikasi, baru beberapa kabupaten, kota, dan provinsi yang mendapatkan itu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Seperti misalnya Erpetra Kalijodo, itu sudah disertifikasi. Bambu Petung, itu juga sudah. Kebetulan saya yang menjadi auditornya, jadi bisa berbicara. Dari bermain, anak juga akan mengenal siapa diri dia sesungguhnya. Ayahanda ingin tahu dewasanya anak kita itu seperti apa, lihat di ruang bermain. Pada saat kalau ada temannya yang menangis. Apakah anak kita masuk kategori pada saat temannya menangis, dia mengusap-ngusap atau membujuk? Insya Allah anak ini akan menjadi guru, mungkin akan menjadi psikolog, atau menjadi duta-duta perdamaian karena dia memiliki kemampuan untuk menenangkan orang lain. Pertama. Kedua, ada anak pada saat temannya menangis, dia segera melapor, dan juga dia akan menyatakan dirinya, bukan aku bunda, melapor. Udah bisa kita pastikan, insya Allah anak ini akan menjadi apa? Kemungkinan besar dia menjadi polisi atau menjadi intel atau menjadi aktivis pemantau. Juga melaporkan atau menjadi peneliti, researcher, atau menjadi pekerja di KPK. Bisa saja. Orang yang pelapor, pembisik, biasanya itu mendapat status khusus kalau dia berperkara. Ini. Atau anak kita masuk ke kelompok ketiga. Pada saat temannya menangis, dia kabur. Saya tidak perlu menjelaskan ini. Ayahanda dan bunda sudah dapat memperkirakan anak itu insya Allah kalau dia mendapat hidayah dari Allah tidak seperti yang kita bayangkan. Untuk itu segera rangkul, dampingi, bimbing anak seperti itu untuk supaya dia berkembang menjadi individu yang penuh tanggung jawab. Kalau bukan dari bermain. Untuk itu ayahanda dan bunda pada saat ada anak-anak bermain di dekat kita,
kita lah menjadi pengawas bagi mereka. Kalau ada beberapa hal yang menurut kita tidak sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang ada di masyarakat, terutama bahasa dari anak kita, kadang-kadang bahasa orang dewasa juga keluar, kita bisa segera mengingatkan dengan cara meninggikan martabat anak. Penting, catat. Bermain juga, anak akan menjadi individu yang smart. Semua aspek perkembangan, ada 6 aspek perkembangan diri anak itu berkembang. Nilai-nilai agama dan moral berkembang. Kognitif apalagi. Yang paling utama motorik halus, motorik kasar. Yang selanjutnya kemampuan berbahasa, berbicara dengan temannya. Monolog juga berkembang karena dia menjelaskan misalnya seperti menjadi penjual, jadi chef, jadi dokter. Semua itu akan dia lakukan dan itu akan menjadi nilai tambah bagi dia pada saat menjadi orang dewasa. Ayahanda dan bunda bisa flashback ke belakang mengenai apa yang saya ceritakan ini. Kemudian melalui bermain, anak menjadi berkembang aspek emosinya. Seperti yang tadi saya ceritakan 3 hal tadi. Senyum, ramah, atau sebaliknya. Dan aspek ini yang kemudian akan menentukan perkembangan sosial dia. Sosial dia berkembang dengan matang. Tapi yang paling penting itu tergantung pada aspek yang terakhir, seni. Seni ini kita jangan terjemahkan dari karya-karya. Seni berbicara, seni membangun hubungan dengan orang lain, seni menangani orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk penjaga. Untuk itu, ibu bapak perhatikan, ruang bermain ramah anak itu menjadi utama. Cari informasi di internet, RBRA. Tanyakan langsung ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan yang paling utama dari hak anak bermain itu, anak hanya bermain aktif, bukan pasif. Karena pasif itu yang akan membuat anak kita tidak berkembang secara optimal. Kalau ada anak-anak kita sering bermain game, keranjingan game, itu berarti ada bermasalah dengan anak kita dan orang tuanya. Kita saling cek and recheck. Kita harus koreksi. Jangan kita hanya menang sendiri. Dan yang terakhir, hak anak atas keaktifan bermain atau melakukan atau ikut serta kegiatan budaya dan kreatif. Kembali lagi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan satu kebijakan lagi, yaitu ruang kreativitas ramah anak. Ayahanda dan bunda, baca bakat anak dan minat dia terkait dengan ini. Dan optimalkan. Ini akan menjadi modal dia di kemudian hari. Di bidang seni, di bidang nyanyi, di bidang puisi, di bidang menulis. Bidang apa lagi? Semua. Kalau kita sudah berhasil membaca minat anak dan bakat dia, insya Allah energi yang ayahanda dan bunda keluarkan untuk itu
akan terbayar lunas. Dengan catatan, kita menjadi seorang pembaca bakat. Bakat itu adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Sedangkan minat, sesuatu yang tidak perlu disuruh anak itu lakukan. Itu, misalnya, dia memiliki kebiasaan bersih-bersih. Dia memiliki kebiasaan kalau ada sendal, dia yang menata. Bapak ibu sudah bisa membaca. Atau kalau mendengar sesuatu, dia bergerak. Hanya anak-anak yang memiliki ayah bunda seperti bunda dan ayahlah yang mampu membaca. Untuk itu, fasilitasi mereka seoptimal mungkin. Sampai di dunia manapun kalau bisa itu ditelusuri. Karena kalau kita sejak dari awal memfasilitasi mereka, insya Allah akan mereka bayar dengan lunas. Dengan karya yang akan membanggakan diri dia, keluarga dia, komunitas dia, kabupaten kota dia, provinsi dia, dan nasional. Ada yang aktif di olahraga, ada yang aktif di seni suara, ada yang aktif di musik, ada yang lukis, ada yang menarik apa lagi? Itu misalnya makan. Orang Padang rendang, orang Sunda, orang Cirebon banyak kan, makan saja. Ini yang perlu. Pakaian. Setiap budaya memiliki pakaian yang berkualitas. Kalau kita sejak dari awal kembangkan, anak-anak kita akan cinta itu semua. Itu akan terjadi kalau ada inisiatif dari ayah dan bunda. Kenapa sih setiap materi yang saya jelaskan itu saya menekankan ayah dan bunda? Pasti ayahanda dan bunda bosan kan mendengarkan kata saya terkait dengan ingat ayahanda, ingat bunda. Kalau dari rumah ayahanda sudah memperhatikan anak, insya Allah ayahanda akan menjadi pegawai negeri, menjadi kepala bagian, menjadi kepala dinas, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi presiden, menjadi anggota legislatif, menjadi polisi, menjadi jaksa, menjadi hakim, menjadi peneliti, menjadi auditor, menjadi pekerja media, menjadi pebisnis. Kalau sudah mengutamakan anak, insya Allah ayahanda pekerjaan yang dihasilkan itu akan bernilai tinggi dan berkelanjutan. Karena ada anak di sana merasakan kebaikan-kebaikan para orang tua mereka. Dan itu akan dibayar oleh mereka dengan hasil karya yang akan selalu memperhatikan anak mereka juga. Insya Allah apa yang kita upayakan ini mendapat nilai dan kita diberikan cahaya oleh Allah sehingga menjadi individu-individu yang berguna untuk satu sama lain, terutama ayahanda dan bunda kepada anak-anak. Demikian sesi klaster ini hanya sampai di sini. Pertama, pasal 28 hak anak atas pendidikan, pasal 29 dengan tujuan pendidikan,
dan pasal 31 mengenai hak anak atas beristirahat, bersantai, bermain, dan ikut serta dalam kegiatan budaya dan kreatif. Demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.